Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang nggak bisa kita hitung, khususnya nikmat ilmu. Apalagi mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk dunia kita dan akhirat kita. Ilmu yang merubah, yang memperbaiki, ilmu yang membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berdampak pada keseharian kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang terdekat kita, dan bagaimana kita menjalani aktivitas-aktivitas kita. Hadirin Allah muliakan, dan itu yang harusnya kita cari, harusnya kita perjuangkan. Di samping kita sibuk dengan urusan duniawi kita, namun bahagia atau tidaknya kita, nyaman atau tidaknya kita dalam hidup itu tergantung ilmu kita kepada, atau ilmu kita apakah bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, selalu minta ilmu yang bermanfaat dan minta dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, jaga syahadatain kita la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita bahas cukup padat ya dalam hadits Mu'adz bin Jabal, karena banyak sekali manfaat dari hadis tersebut. Hadisnya nggak terlalu panjang sebagaimana yang kita sudah baca, tapi dari awal sampai akhir tuh syarat makna hadirin. Jadi sulit untuk mengkaji hadis ini hanya dalam satu pertemuan dengan durasi kurang dari 1 jam. Sedangkan itu tadi mulai dari awal sampai akhir itu faedahnya luar biasa. Mulai dari bagaimana Nabi SAW mengutus salah satu sahabat teralim beliau untuk berdakwah, lalu di brief dulu sehingga orang tuh kalau bicara, kalau berdakwah, kalau menyampaikan itu mengerti peta, mengerti siapa sih yang saya hadapi ini gitu loh. Karena likulli maqam maqal, kata para ulama, di setiap tempat
atau pembahasan ada bahasanya masing-masing. Dan Ali bin Abi Thalib menyatakan khatibun nas ala hasabi uqulihim, bicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman dan akalnya. Atau hibuna an yukadzdzab Allah wa rasuluh, emangnya kalian senang ya kalau Allah dan Rasulnya didustakan karena gagal faham. Kenapa gagal faham? Cara kita menyampaikan nggak sesuai dengan pemahaman mereka. Lalu bagaimana Nabi SAW menekankan untuk memulai dengan dasar, bukan mulai dengan atap, mulai dengan pondasi, bukan mulai dari rooftop atau yang lain. Tanamkan tentang iman, tentang tauhid, tentang risalah, tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ilmu tentang Allah ini menuntun seseorang untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah. Itu harus ditekankan. Makanya kan kaidahnya atsilil asla wa far'il far'a, gitu loh. Tanamkan pondasi baru bicara tentang cabang dari induk dan pondasi tersebut. Jadi bangun dulu induk atau pondasi, baru bicara cabang. Buat kantor induk, baru buat kantor cabang, gitu aja. Seringkali kita bicara macam-macam tapi dasar kita lemah. Kalau mau bela diri, belajar kuda-kuda dulu sebelum belajar jurus, gitu loh. Mau jurus juga apa kalau kuda-kudanya berantakan, repot, gitu loh. Ada yang mau olahraga, beberapa olahraga, belajar footwork dulu sebelum belajar ini, belajar teknik A, teknik B. Itu footwork tuh penting, hadirin. Jadi dasar-dasar tuh yang paling penting. Makanya kalau hidup tuh dasarnya tuh la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau hidup, bicara hidup, dasarnya tuh tauhidullah, mentauhidkan Allah. Bicara hidup itu ini tentang mengenal Allah dan konsekuensi dari mengenal Allah. Lalu bagaimana mengenal utusan Allah? Makanya itu yang ditanamkan Nabi SAW kepada Mu'adz, gitu lah. Dan Nabi SAW yang paling ngerti tema, jamaah. Gak mungkin lah ada di antara kita lebih ngerti daripada Rasulullah SAW. Itu penting. Dan itu juga tema yang diangkat Nabi SAW ketika dakwah ke orang kafir Quraisy yang bukan ahlul kitab di Mekah selama 13 tahun. Kan kemarin kita bahas Nabi mengutus Mu'adz itu di tahun keberapa, hadirin? Diriwayatkan kan dalam tahun ke-10 kan. Jadi mau ahlul kitab, mau orang musyrik Quraisy dan seterusnya, sama pakemnya itu. Dasarnya begitu, hadirin. Dasarnya tuh begitu. Kalau kita nggak kuat dasar, berat. Kalau kita nggak kuat pondasi, itu berat. Jadi penanamannya harus kuat. Baru setelah itu masuk ke sholat. Habis sholat, zakat. Lalu kita jelaskan kemarin bagaimana penuntut ilmu, dai atau ahli ilmu itu harus punya kepekaan. Dan begitulah para ulama kita ketika kita membaca tentang torehan sejarah emas mereka dalam sejarah, mereka itu sangat peka.
Karena memang dididik begitu dari Rasulullah SAW. Jangan ambil karaim, iya kawa karaim amwalihim. Jangan ambil harta-harta kesayangan mereka. Jadi kita harus tahu yang kesayangan yang mana ya. Gitu loh. Jangan ambil harta kesayangan orang ke rumah. Ini bagus nih, gitu loh. Boleh gue pinjam dulu ya? Loh, itu barang kesayangannya, jangan dipinjam. Kita harus ngerti mana barang kesayangan teman kita, sahabat kita, dan seterusnya. Kalau zakat aja jangan ambil yang kesayangan, apalagi yang lain. Jadi semakin belajar itu semakin peka, gitu loh. Minta pertolongan sama Allah. Peka. Nah, ini penting. Ngebaca situasi, ngebaca orang. Minta pertolongan sama Allah, terus pintar-pintar ngebaca. Oh, itu hal yang sangat dalam, hadirin. Karena kita seringkali nggak peka, akhirnya timbul masalah. Dan itu yang kita udah bahas, bahwa salah satu hikmah mengapa zakat itu diberikan kepada fakir miskin di antara atau di negeri tersebut atau di daerah tersebut, itu untuk mensolidkan hubungan antara si kaya dan si miskin. Untuk biar solid, penting loh hubungan solid antara kaya dan miskin, itu penting. Karena keberadaan si kaya dan si miskin dalam kehidupan tuh nggak bisa terelakkan, hadirin. Dunia dari dulu sampai sekarang ya begitu, ada kaya ada miskin, ada yang kaya ada yang miskin, gitu loh. Selalu demikian. Dan nggak bisa dipaksa juga semua harus kaya, nggak bisa. Pertama, nggak selaras dengan sunatullah, dan yang kedua juga sebagian orang emang nggak mau kaya, sebagaimana dijelaskan para ulama seperti dijelaskan Ibnu Hazm rahimahullah dalam Mudawatin Nufus. Emang sebagian orang nggak mau kaya, sebagian orang memilih miskin. Memang itu juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kesolidan, keeratan, guyupnya si kaya dan si miskin di sebuah negeri, di sebuah daerah itu penting. Kita tahu sepanjang sejarah ada betapa banyak chaos di sebuah negeri, itu karena kecemburuan dan gap yang terlalu jauh. Bukan hanya terlalu jauh secara angka ya, tapi secara kejiwaan, secara psikis. Akhirnya timbul itu. Tapi kalau orang kaya banget ya, dan miskinnya mah miskin, tapi itu tadi solid, erat gitu loh. Miskin juga senang. Alhamdulillah, ini ada beberapa orang kaya di desa kita, jadi kita tuh terbantu, disupport gitu loh. Pokoknya gampang, nyaman gitu loh hubungan tuh. Lihat para sahabat Nabi SAW, mereka kan nggak semuanya kaya dan nggak semuanya miskin. Kita kemarin lihat betapa besarnya harta warisannya Zubair radhiyallahu ta'ala an. Tapi di waktu yang sama, lihat bagaimana ada nama-nama besar seperti Mus'ab bin Umair yang ketika wafat di perang Uhud aja, itu kain kafan satu nggak cukup untuk menutupi diri beliau, dan belum ada uang lagi. Untuk beli kain kafan aja nggak cukup. Untuk beli kain kafan yang sesuai dengan postur tubuh beliau tuh nggak ada, hadirin. Itu Mus'ab bin Umair. Tapi di waktu yang sama ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Zubair bin Awam, dan semua biasa aja, nggak itu, karena memang mereka solid. Dan salah satu yang membuat
suasana solid itu dari zakat, dari hadiah, dari sedekah, dari infak gitu. Makanya pentingnya kasih zakat ke lingkungan tersebut atau daerah atau negeri itu. Itu sangat penting. Dan kita jelaskan kan kemarin keterangan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditekankan sekali. Oh, tapi di komplek aku nggak ada orang miskin. Di luar komplek antum masa nggak ada? Di belakang komplek. Gitu. Oke, aku nih hidup di klaster A, di luar klaster gimana? Bukannya di belakang komplek antum tuh ada kampung ya, masih perkampungan. Iya, itu tuh. Cek. Itu cek. Jadi itu hal yang penting, hadirin. Lalu yang terakhir tentu saja, dan ini poin di bab kita, Nabi SAW mengatakan, ittaqi da'watal mazlum, takutlah terhadap doa orang yang terzolimi, karena tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Nah ini yang ingin kita juga tekankan, karena kemarin sangat padat ya. Dalam riwayat yang lain, hadirin Allah muliakan, dalam hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syalbani rahimahullah, Nabi SAW bersabda, thalathu da'awatin yustajabu lahun la syakka fihin. Ada 3 doa yang pasti diijabah dan gak diragukan lagi. Ada 3 doa yang pasti diijabah dan tidak diragukan lagi. Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi. Itu yang pertama. Yang kedua, wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Orang yang lagi safar tuh kalau doa diijabah sama Allah, dikabulkan, nggak diragukan. Yang ketiga, wa da'watul walid liwaladih, doa orang tua ke anaknya. Doa orang tua ke anaknya. Itu makanya ini orang tua jangan bosan-bosan doa. Doa orang tua ke anak itu pasti dijabah, la syak, nggak diragukan, la syakka fihin, nggak diragukan. Makanya sebagian masyayikh tuh bilang jangan lupa minta doa sama orang tua, itu penting. Apalagi urusan lagi riwet, lagi jelimet. Banyak di antara kita lagi ribet, lagi jelimet, ruwet, nggak hubungin orang tua. Ketika ditanya kenapa kok ngilang, ya lagi susah, lagi ribet nih mah. Mohon dimengerti ya, justru lagi ribet tuh telepon, datang minta doa. Walaupun nggak perlu kita ceritain juga masalah kita, nanti orang tua kita panik lagi karena saking sayangnya. Tapi bilang aja tolong doain ya. Gitu, nggak usah diceritain gitu. Dan kalau nggak diceritain nggak usah sambil nangis juga bilangnya, nanti tambah bingung orang tua, ini pasti berat nih masalahnya. Enggak, bicara baik-baik aja. Nah poinnya adalah sekali lagi di hadits ini, di antara doa yang diijabah, dan ini bottom line-nya, itu doa orang terzolimi, hadirin. Doa orang terzolimi itu diijabah. Doa orang terzolimi itu diijabah. Itu nggak boleh kita remehkan, nggak boleh kita lupakan. Dalam hadits dari Imam Tabrani
ittaqu da'watal madlum fa innaha tuhmal 'alal ghamam. Hati-hati dengan doanya orang terzolimi, kata Nabi SAW. Karena tuh doa itu akan dibawa menembus awan. Gitu. Artinya tuh doa akan diangkat ke langit. Akan diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, dengan kemuliaan dan keagunganku, la'ansurannaka walau ba'da hin, aku pasti menolong engkau walaupun setelah sekian lama dari kejadian tersebut. Tapi pasti Allah tolong. La'ansurannaka walau ba'da hin, aku pasti menolongmu walaupun mungkin ada jarak waktu. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani dan disahihkan oleh sebagian para ulama. Jadi hadirin Allah muliakan, maksudnya adalah itu orang-orang terzalimi pasti ditolong sama Allah. Allah bilang, aku pasti akan menolongmu. Tapi bisa jadi pertolongan Allah nggak langsung di hari H, nggak langsung di H+1, belum tentu di H+2. Ini pelajaran besar. Tapi apakah Allah lupa, Allah lalai? Enggak, kan kita udah belajar hadis, surat kan, surat Ibrahim itu masih ingat kan? Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Anda tuh jangan sekali-kali berpikir Allah itu lalai dengan perbuatan orang-orang zalim. Itu kan dalam surat Ibrahim. Jangan pernah berpikir Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang zalim. Jadi terkesan tidak ditolong di hari H, H+1, H+2, lalu orang bisa merampas kepemilikan kita yang kita punya, itu bukan berarti Allah nggak tolong orang yang terzolimi. Loh, kenapa nggak langsung ditolong, Ustadz? Loh, Allah itu al-alimul khabir, bukan kayak kita yang bodoh, tergesa-gesa, pengennya cepat. Nggak semua hal yang cepat itu bagus. Nggak semua hal yang langsung itu bagus, hadirin. Itu poinnya, nggak semua. Itulah. Yang langsung-langsung itu belum tentu baik buat kita. Itu banyak kasus kita lah. Aku mau makan daging, ada apa di freezer? Enak, kok ada daging. Ayo dong langsung digoreng. Sabar dulu, tunggu dulu. Kalau rendang tuh paling enak dimasaknya berapa lama, hadir? Rendang langsung. Yang paling enak. Apa? Ini orang awak mana di sini, orang awak? Ini aneh. Gimana? Yang paling enak langsung apa cepat-cepat atau ada waktu? Lama. Iya. Itulah penggemar rendang, ngerti lah kayak gini. Ini nggak semua hal tuh kalau langsung dikasih tuh jadi enak, enggak. Saya jadi tunggu dulu baru enak tuh. Baru tuh wah, zen ya ini. Kalau langsung nggak enak mungkin. Jadi ini konsep kehidupan dimanapun. Gak semuanya yang langsung tek. Oke nih, enggak juga. Tapi Allah pastikan, aku pasti tolong engkau. Walau ba'dahin, walaupun
bukan sekarang, nanti. Karena Allah itu ahkamul hakimin, hadirin, yang paling bijak dalam memutuskan. Jadi ketika Allah misalnya Mas Fulan ini Allah tolong 1 tahun setelah dizolimi, itu karena kemahabijaksanaan Allah. Itu yang paling tepat, mau menolong apa saat itu. Justru kalau langsung ditolong nggak bagus, mungkin dia jadi jumawa, ujub, merasa sombong, merasa aku ini orang soleh gitu loh, yang setiap orang yang zolimin aku langsung ketabrak gitu, langsung jatuh, langsung stroke gitu. Bisa nggak sih orang kayak gitu tuh? Gitu, kalau antum setiap ada orang yang zolim antum langsung besoknya kecelakaan, ada yang stroke, ada yang serangan jantung, lalu ada yang pasang ring, lalu kejedot, lalu ada yang jatuh ke got, lalu ada yang somplak, ada yang segala macam. Kira-kira kita bisa jadi ujub nggak sih? Makanya jangan urusan sama gue loh. Nanti besok 1x24 jam gitu lah. Jadi Pak RT aja kalah, lapor 1x24 jam. Ini orang pas sebelum 1 udah berantakan. Nggak semua hal yang langsung itu bisa jadi bagus buat kita. Jadi sabar kita deh. Makanya selalu berpikir dari 2 sisi. Dari sisi yang menzolimi, jangan pernah merasa aman. Jangan berpikir didiamkan. Jangan berpikir Anda bisa jalan dengan selamat begitu aja, enggak. Apalagi kalau yang terzolimi itu udah doain dia, aduh hadirin, diijabah. Itu nembus Kak, di atas awan tuh nembus. Pasti Allah tolong. Tapi dia tenang aja, dia fasik, walaupun fasik, kata Nabi SAW dalam hadis yang dihasankan Syalbani, walaupun wa in kana fajiran fafujuru ala nafsihi, walaupun dia fajir, dia fasik, fasiknya itu urusan dia dengan Allah, dia akan kena juga dia akan mempertanggungjawabkan kefasikannya. Tapi begitu kita zolimi, dia doain kita, mustajab. Kayaknya tenang, dia fasik Ustaz, kayaknya doanya nggak diterima, jadi kita kerjain aja. Loh, itu kefasikannya urusan dia sama Allah. Tetap dia nggak boleh dizolimi. Tenang aja Ustaz, dia kafir kok. Wa in kana kafira, dalam hadis surat Imam Ahmad, walaupun dia kafir, kalau dia dizolimi atau kita zolimi dia doa, itu kata Nabi SAW, fa innahu laisa dunaha hijab, nggak ada batas dan sekat. Jadi sekali lagi, bagaimana mungkin ilmu yang benar, Islam yang benar itu mengajarkan radikalisme? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin orang tuh belajar yang benar tuh jadi teroris tuh nggak mungkin. Orang ngaji yang benar itu dengan niat yang ikhlas nggak mungkin jadi radikal. Gitu. Gitu hadirin. Gitu. Karena takut dia. Salah satu takut didoain ya sama yang terzolimi. Masya Allah. Terus orang mobil tadi masuk nggak? Masukannya. Ah, itu yang punya langsung keluar tadi itu. Jadi gimana radikal itu loh, atau teroris? Ini suara doang, yang punya mobil langsung keluar, karena itu bisa ngezolimin orang. Gitu. Ini contoh langsung nih. Suara aja nggak boleh kita ganggu orang. Suara. Gitu hadirin. Nggak boleh ganggu. Nah, kalau didoain repot. Itu mobilnya siapa sih itu? Udah hilang aja sekalian. Kan repot kalau salah satu jamaah bilang begitu. Langsung gitu. Gimana Han? Hudan?
Mobil udah aman. Masya Allah, alhamdulillah, gitulah hadirin. Jadi udah coba hati-hati banget, jangan zolimin orang. Kita tuh udah bahaya deh. Dia doain kita dan benar, kecuali kalau kita benar. Kayak Nabi SAW menyampaikan kebenaran dan berusaha meluruskan kultur yang berratusan tahun itu, ribuan tahun. Lalu sebagian merasa terusik, dan orang yang merasa terusik berpikir dia terzolimi. Nah itu nggak ada urusan, karena Nabi SAW udah on track. Nabi SAW di atas kebenaran, nggak ada unsur menzolimi. Tapi kalau kita zolimi, dia merasa terusik, bahaya. Lalu sekali lagi, bagi dari sisi orang yang terzolimi, jangan berkecil hati, minta pertolongan sama Allah. Berdoalah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti tolong. Allah pasti tolong. Itu hal penting. Dan yang terbaik kita doakan taufik ya. Kalau doakan keburukan boleh nggak? Boleh, itu hak. Tapi memaafkan lebih baik, gitu Pak ya. Memaafkan itu lebih baik. Ustaz, kok jadi boleh aku sumpahin? Ya itu hak yang terzolimi. Tapi kalau kita memaafkan, lebih tenang hidup kita, lebih bahagia. Al-Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah itu menyampaikan secara makna, orang yang terzalimi itu dia punya hak untuk dendam asal satu semisalkan gitu ya, dia punya hak untuk marah dan lain sebagainya, tapi dia nggak bisa tidur nyenyak, kata beliau. Kata ulama, dia punya hak itu, tapi kalau dia gunakan hak itu, dia nggak bisa tidur nyenyak. Tapi kalau Anda maafkan, enak tidur Anda, Masya Allah. Tidur Anda akan enak, nyaman gitu. Walaupun terzolimi. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan tenang. Lihat kita Nabi SAW, Nabi dizolimi 13 tahun, gak ada. Hidup Nabi SAW tenang gitu jamaah. Ada kasus beliau doakan keburukan, tapi itu karena pertimbangan maslahat dan mudarat lainnya. Tapi mayoritas yang memuji beliau emang beliau doakan enggak. Sampai Taif aja mau dibalikan, beliau bilang jangan. Saya masih berharap dari sulbi mereka lahir generasi yang beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan itu. Dan lihat bagaimana hidupnya Nabi SAW, enak, nyaman hadirin, tenang gitu loh. Dan itu yang perlu diteladani ya. Jadi ada opsi menggunakan hak, didoakan. Kalau kita sambung dengan keterangan para ulama, kan yang terzolimi paling tidak ada beberapa opsi dalam kotak ini. Artinya dia doakan keburukan, lalu ketika yang zolim itu merasakan dampak dari doa yang mazlum, yang terzolimi, yang diijabah sama Allah dan sudah terbalaskan, udah di akhirat udah aman, udah akhirat udah nggak dituntut lagi. Atau opsi yang kedua, dia nggak doain keburukan tapi dia nggak maafin juga, maka di akhirat diselesaikan itu. Opsi yang ketiga, dia benar-benar maafin.
dan itu yang terbaik buat dia. Nggak enak dong Pak Ustadz nggak dapat pahala tuh orang. Oh, itu dia dapat keutamaan jauh lebih besar dari itu. Dia dapat keutamaan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bernilai, yang jauh lebih banyak. Dan itulah level-level Abu Bakar As-Siddiq ketika berhadapan dengan Mistah misalnya. Jadi hadirin Allah muliakan, karena Allah berfirman wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kalau dan wa an ta'fu, Anda maafkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi opsi yang paling dekat sama kesempurnaan takwa itu memaafkan. Itu dalam Al-Baqarah ayat 237. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Jadi hadirin Allah muliakan, dan masih banyak dalil-dalil tentang masalah ini. Loh, nanti keenakan dia dong kalau saya maafkan. Hadirin, gini loh, Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembong munafik selama hidupnya. Ketika Nabi datang ke Madinah, zolim nggak sama Nabi SAW? Zolim apa nggak? Zolim. Terus pertanyaan berikutnya, Nabi maafkan dia apa nggak? Dimaafkan. Sampai pas Abdullah bin Salam meninggal, anaknya Abdullah itu, nama anaknya Abdullah juga, sahabat besar, sahabat yang sangat setia radhiyallahu ta'ala, itu mengabarkan dan minta baju Nabi untuk jadikan kafan. Dikasih nggak sama Nabi SAW? Dikasih. Lalu Abdullah minta Nabi SAW mensolatkan dan mendoakan. Nabi mau nggak mendoakan? Mau. Tapi apakah itu merubah status Abdullah bin Ubay bin Salul? Enggak. Tetap aja fidarkil asfali minan nar. Dia tuh ada di basementnya neraka, dasarnya neraka. Jadi udah, sebagian kita bilang kan, mikirnya gitu, enak banget ya kalau gue maafin. Oh, kalau memang hatinya kotor, jahat, itu ada hitung-hitungannya sendiri sama Allah, hadirin. Kita maafkan itu, keuntungan besarnya tuh untuk kita, gitu aja. Dan itu lebih tinggi daripada kita nyumpahin orang. Lebih menguntungkan kita daripada kita doain keburukan bagi orang. Itu lebih menguntungkan. Memaafkan itu makom tertinggi. Bahkan makomnya para nabi itu alaihi wassalatu wassalam itu sampai di atas level itu lagi. Apa yang dikata Nabi SAW? Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Itu kan makamnya para nabi. Mereka ketika lagi terzolimi, ada nabi itu lagi berdarah karena dizolimi oleh umatnya, doanya apa? Ya Allah, maafkanlah kaumku, karena bisa jadi mereka nggak tahu. Itu kata para ulama makom paling tinggi. Bukan hanya memaafkan, tapi juga memohonkan ampun atas yang zolim sama dia. Itu makomnya para nabi dan rasul, memaafkan dan memohonkan ampun atas perbuatan orang yang zolimin dia tersebut. Itu susahnya minta ampun, hadirin. Ila man rahimah rabbuh.
kita kan seringkali baru sampai di level ya udah aku maafkan, tapi biar Tuhan yang balas gitu kan, biasanya kita gitu. Oke maafin, tapi biar Tuhan yang balas. Masih ada juga. Emang berat jadi orang terzolimi itu, hadirin, nggak mudah. Makanya imannya harus kuat, keyakinan bahwa la ansurannaka, aku pasti tolong engkau, walau ba'dahin, walaupun bukan butuh waktu, walaupun jeda waktunya ada gitu loh. Itu kita harus yakin, itu pasti ditolong sama Allah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan kejujuran ketika berbicara dan mendengar, dan semoga Allah jaga kita dari segala macam kezaliman diri kita dan manusia terhadap kita. Dan kalau Allah takdirkan kita dizolimi, semoga Allah kasih taufik untuk bisa menyikapinya sebagai orang yang bertakwa. Amin. Allah Ta'ala, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim Imam Nawawi, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati seluruh ulama-ulama kita ya. Ustadz, izin bertanya, pada saat kita dizolimi secara lahir batin, berbohong dan mengambil harta kita, kan ada momennya kita memaafkan dan mendoakan yang terbaik untuk si zolim ini, Masya Allah. Tapi kemudian kesalnya timbul lagi, jadi nggak ikhlas maafinnya, itu bagaimana Ustadz? Apakah saat kita teringat kezaliman tersebut, apakah doa kita diijabah Allah? Jazakallahu khairan atas pencerahannya. Hadirin Allah muliakan, hadis ini kan mutlak ya, ittaqi da'watal mazlum, atau hadis ini umum, da'watal mazlum. Jadi kalau kita doakan keburukan itu diijabah sama Allah. Tapi poin dari yang bertanya, makasih banyak kepada yang bertanya, ini menunjukkan bahwa, atau ini indikasi bahwa yang bertanya ini punya iman yang punya kualitas gitu. Karena memaafkan dan mendoakan yang terbaik untuk orang yang zalim kepada kita tuh susahnya minta ampun. Kalau kita bisa sampai makom seperti itu, insya Allah itu menunjukkan ketakwaan. Tapi kesalnya suka timbul nih Ustaz. Itulah kehidupan. Susah, istiqomah tuh susah. Ada pasang surut memang. Makanya kan amalan yang paling sulit dan ayat yang paling sulit diemban Nabi SAW adalah fastaqim kama umirt, maka beristiqomahlah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Istiqomah, surat Hud. Itu susah banget memang. Jadi ketika kesalnya timbul, ingat sama Allah lagi, itu obatnya, ingat sama Allah. Lalu ingat firman Allah dan ingat hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu coba minta nasihat sama orang-orang soleh, sama ulama, sama ahli ilmu, sama guru kita, biar tenang lagi,
tenang lagi. Jadi itu langsung arahnya harus langsung ke zikir itu. Terus ngumpul sama orang-orang yang berusaha soleh. Merapat ke ahli ilmu, tanya lagi, minta masukan, minta nasihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan jangan ingat-ingat dia lagi, udah lupain aja. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, sekeluarga, tim beserta segenap keluarga dan kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, saya sering pamrih kepada Allah. Misalnya saya melakukan amalan, sedekah atau baca Quran, lalu di hati saya muncul harapan mudah-mudahan dengan amalan ini Allah jadi semakin sayang sama saya dan memudahkan urusan-urusan saya. Apakah pamrih seperti ini dibenarkan? Masih termasuk dalam pengertian ikhlas kah? Jazakallahu khair. Jawabannya ya. Di antara dalilnya adalah tawasul dengan amal soleh. Sebagaimana hadisnya sudah kita bahas tentang kisah 3 orang yang terperangkap dalam gua. Dan itulah keikhlasan ketika kita berharap hanya kepada Allah. Itu keikhlasan. Dan usahakan urusan yang kita harapkan dimudahkan itu jangan hanya urusan dunia, tapi juga urusan akhirat, dan itu yang paling penting. Makanya kan doanya orang-orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, tim Imam Nawawi, dan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita lupa perbuatan-perbuatan zalim kita di masa jahiliyah karena meremehkan hal tersebut, dan kezaliman ini berkaitan dengan hak Allah dan hak sesama? Apa yang harus dilakukan ya Ustadz? Semoga bisa terjawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Yang jelas taubat-taubatan nasuha. Taubat-taubatan nasuha. Minta ampun sama Allah. Lalu yang kedua, adapun berkaitan dengan hak manusia, jika itu berkaitan dengan harta dan seterusnya, upayakan diselesaikan semampu kita. Ingat-ingat, cek listnya, atau minta bantuan teman-teman yang mungkin nggak bersama kita pada saat itu, gitu loh. Dan upayakan diganti, dibayar kalau kita mampu. Dan kalau kita nggak ketemu orangnya, bersedekah atas nama dia dan minta ampun sama Allah. Jadi bersedekah atas nama dia. Kalau kita ngambil duit orang dan kita nggak bisa balikan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita nggak mampu dan seterusnya, itu benar-benar minta ampun sama Allah. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi itu. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Saya bacakan pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita hold jawabannya, kita bacakan pertanyaan berikutnya karena ada hubungannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, Ustaz, dan tim beserta keluarga dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Afan, Ustaz izin bertanya tentang kisah orang yang membunuh hingga 100 orang. Di satu sisi dia sudah menzalimi orang lain dengan membunuh, berarti dosa dia dengan makhluk tidak akan diampuni hingga dia dimaafkan pihak yang terzalimi. Di sisi lain ternyata dia sudah diampuni oleh Allah dan masuk surga. Dengan keterbatasan ilmu, Anda masih kurang paham dengan kondisi tersebut. Ustaz, mohon pencerahannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya, hukum asal sebagaimana kita bahas akan diselesaikan di akhirat. Namun kita kan udah bacakan hadisnya juga. Kalau orang itu benar-benar taubatan nasuha,
dan dia udah berusaha bertaubat, berubah semaksimal mungkin, dan dia jujur dan ikhlas, maka nanti Allah akan cover di hari kiamat. Allah akan bantu dia pada hari kiamat, dan Allah akan selesaikan urusannya di hari kiamat, di antaranya dengan orang-orang yang dia zolimi dan dia nggak bisa selesaikan juga. Di antara dalilnya itu kisah 100 nyawa, kan nggak bisa. Namanya pembunuh kan mau otomatis sama korbannya diselesaikan di akhirat, itu poinnya. Tapi kenapa hadisnya menjelaskan bahwa diukur lalu Allah masukkan ke surga? Itu menunjukkan dia jujurnya minta ampun, benar-benar jujur, benar-benar ikhlas, sehingga dosa sebesar itu diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah bisa selesaikan semuanya. Apa susahnya Allah bantu kita? Kan tadi la ansurannak, aku pasti akan nolong Anda. Jadi itu juga jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kalau kita nggak tahu, bingung, udah usaha semaksimal mungkin lah. Selebihnya serahkan sama Allah. Selebihnya serahkan sama Allah. Tapi ini yang bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Insyaallah kita akan masuk ke hadis berikutnya di esok hari insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.